kembali ke dalam arah yang benar. Semua karena anugerah-Mu semata-mata. Kami mau menyerahkan seminar pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sekali lagi anugerah Tuhan juga Tuhan limpahkan kepada kami pada malam hari ini. Baik kami yang mengikuti di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, kami memperoleh satu berkat rohani, pencerahan rohani, sehingga kami mengerti untuk apa Tuhan mengadakan reformasi di dalam gereja Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan juga memimpin hamba-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan memberkati. Tuhan juga menuntun setiap perkataannya. Setiap apa yang dikatakan boleh dimengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara sekalian. Ya, juga selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom ya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi tadi saya lihat ada beberapa undangan saya ya, orang-orang yang saya undang malam ini untuk boleh ikut bersama-sama bergabung di tempat ini. Saudara, malam ini kita akan berbicara tentang reformasi ya. 500 tahun yang lalu, tepatnya 508 ya, 508 tahun yang lalu Tuhan menggerakkan seorang rahib, seorang biarawan sederhana yang bernama Martin Luther untuk mencetuskan satu protes kepada kondisi gereja pada waktu itu. Dan itu nanti dikenal oleh kita dengan peristiwa reformasi. Nah, sebenarnya Martin Luther tidak ingin memisahkan diri dari gereja Roma Katolik, tetapi ingin mengadakan satu perubahan. Tetapi karena perubahan itu tidak terjadi, maka mau tidak mau terjadi satu arus yang baru yang disebut dengan Reformation atau reformasi. Dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther ini akhirnya itu menyebar menjadi satu spirit pertama-tama di benua Eropa dan akhirnya menjadi spirit ke seluruh dunia ya, bahkan ke Indonesia hingga hari ini. Nah saudara, 500 tahun yang lalu terjadi satu perbedaan pandangan antara gereja-gereja reform, gereja reformasi, gereja protestan dengan gereja Roma Katolik. Nah pertanyaannya, setelah 508 tahun kemudian pada hari ini, pada tahun ini, apakah perbedaan itu masih ada ataukah perbedaan itu sudah lenyap? Saya pernah mendengar seorang pendeta dari gereja golongan protestan mengatakan bahwa perbedaan antara reform dengan Roma Katolik itu hanya terjadi 500 tahun yang lalu, dan perbedaan itu sekarang sudah tidak ada ya menurut dia. Nah saudara, menurut saya hamba Tuhan seperti ini kurang baca buku atau gimana ya, saya nggak ngerti. Kalau sudah tidak ada perbedaan, mengapa masih banyak terjadi perdebatan ya saudara? Kalau mengikuti YouTube itu ramai banget, beberapa hamba Tuhan dari gereja protestan dengan beberapa rohaniwan dari gereja Roma Katolik itu saling berdebat ya, berdebatnya sampai kelewatan, sampai muncul kata-kata kasar yang tidak perlu sebenarnya. Nah malam ini saya tidak mau kita masuk ke dalam kolam perdebatan yang menurut saya tidak ada gunanya ya. Kenapa tidak ada gunanya nanti akan saya jelaskan. Tetapi saya ingin kembali mengingatkan kepada saudara bahwa setelah 508 tahun peristiwa reformasi itu berlalu, perbedaan itu tidak hilang saudara ya. Dan saya yakin nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, perbedaan itu tetap ada dan tidak bisa hilang, bahkan mungkin tidak bisa diperdamaikan. Nanti kita akan juga lihat kenapa bisa demikian. Nah saudara sekalian, untuk itu malam hari ini saya ingin membuat satu disclaimer ya. Disclaimernya adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti akan melihat video rekaman ini yang tidak seiman, tidak sepandangan teologi dengan saya, tidak perlu marah ya, tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kebun binatang dan sebagainya ya. Itu sesuatu hal yang tidak etis yang dilakukan oleh seorang yang beragama. Karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah fakta historis. Saya selalu saudara tahu menyampaikan dengan secara akademis ya, bukan karangan saya, semua bisa bertanggungjawabkan secara akademis dan sesuai dengan fakta historis. Jadi ini adalah
disclaimer saya sebelum kita memulai seminar kita pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, kenapa perdebatan itu terjadi ya? Kalau saudara melihat di dalam YouTube, kalau saudara suka mengikuti, ada beberapa argumen-argumen yang dilontarkan oleh para rohaniwan Gereja Roma Katolik bahwa gereja yang mula-mula, gereja yang paling awal itu adalah Gereja Roma Katolik, ya. Jadi ini satu klaim yang seringkali dilontarkan dan juga saya temukan di dalam buku ini, saudara, yang ditulis oleh seorang penulis dari Barat, ya, Joe Hessenmeyer. The Early Church was the Catholic Church. Di dalam buku ini dia mengklaim bahwa gereja yang mula-mula itu yang paling asli, yang paling sejati, ya, itu adalah Gereja Roma Katolik. Dan gereja reformasi itu adalah hanya merupakan penyimpangan, ya, penyimpangan dari gereja Roma Katolik, sempalan atau sesuatu sekte, sesuatu penyimpangan, ya, dari gereja Roma Katolik. Saudara, klaim ini juga saya temukan di YouTube, ya, yang dilontarkan oleh rohaniwan Gereja Roma Katolik. Ya, saudara sekalian, orang boleh saja membuat klaim-klaim seperti ini, tapi pertanyaannya, apakah klaim ini klaim yang tepat, saudara? Bahwa gereja mula-mula yang ada di dalam Alkitab itu adalah Gereja Roma Katolik. Menurut analisa saya pribadi, klaim seperti ini terlalu exaggerated, berlebih-lebihan, ya, terlalu tidak ada dasar yang kuat di dalamnya. Kenapa, saudara, saya katakan demikian? Bahwa gereja mula-mula yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan Gereja Roma Katolik. Karena saudara lihat, ya, Gereja Roma Katolik menurut saya itu adalah satu perkembangan sebenarnya dari gereja mula-mula, bukan gereja mula-mula itu sendiri. Saudara bisa bedakan nggak? Ya, di dalam Alkitab itu bukan Gereja Roma Katolik, saudara. Ketika Yesus pertama kali setelah naik ke surga, kemudian dia mengutus para rasul memberitakan Injil, gereja terbentuk dan sebagainya. Itu sama sekali bukanlah Gereja Roma Katolik. Sehingga klaim bahwa gereja yang paling asli, klaim gereja mula-mula atau Gereja Roma Katolik, menurut saya adalah klaim yang kita sebut sebagai overclaim, ya, terlalu berlebih-lebihan. Kenapa, saudara? Saya akan menunjukkan sedikit saja kepada saudara di dalam dua aspek mengapa gereja mula-mula itu sebenarnya bukan Gereja Roma Katolik. Yang pertama secara organisasi, saudara, ya. Organisasi pertama, saudara lihat di dalam Alkitab kita tidak ada yang namanya jabatan paus di dalam Alkitab, ya. Ini kita bicara tentang kepemimpinan saja, ya, salah satu aspek organisasi di dalam gereja. Tidak ada istilah paus di dalam Alkitab. Gereja itu tidak pernah dipimpin oleh satu orang, saudara, di dalam Alkitab. Saudara nanti boleh selidiki di dalam Kisah Para Rasul khususnya, semua gereja itu dipimpin oleh para penatua, saudara, ya. Misalnya Kisah Rasul 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua, ya, saudara, plural, jamak. Setiap kali muncul kata penatua itu selalu dalam bentuk jamak. Tidak pernah ada gereja itu dipimpin oleh satu orang, saudara. Menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, ya, setelah tumpangi tangan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi gereja di dalam pertumbuhannya mula-mula itu tidak pernah dipimpin oleh satu orang, selalu banyak orang. Dan itulah yang nanti diadopsi oleh gereja reform yang disebut dengan para penatua, presbiteros. Ya, jadi saudara, kalau dilihat secara organisasi, gereja reform itu justru lebih alkitabiah daripada gereja Roma Katolik, saudara. Karena di dalam gereja reform Protestan itu dipimpin oleh para presbiteros, penatua, ya, termasuk di dalamnya para hamba Tuhan, ya, istilah sekarang yang mungkin tidak terlalu populer, penatua itu biasa diganti dengan istilah majelis, tetapi sebenarnya lebih tepat adalah para penatua. Bahasa Inggris menggunakan istilah elders, ya. Jadi saudara lihat di dalam organisasi, menurut saya ini sudah menunjukkan bahwa Gereja Roma Katolik bukanlah
gereja mula-mula seperti yang ada di dalam Alkitab. Faktor kedua, saudara lihat mengapa bukanlah gereja mula-mula. Ketika kita melihat di dalam masalah doktrin dan ajaran, saudara, ya, saudara-saudara, akan menjadi sulit di dalam gereja Roma Katolik menjelaskan berbagai banyak ajaran di dalamnya yang tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Kalau gereja Roma Katolik itu adalah gereja yang paling asli, gereja paling mula-mula, gereja yang paling sejati, mengapa banyak ajarannya di dalam gereja tersebut tidak ditemukan di dalam Alkitab kita? Ya, nanti kita akan bahas, mereka ada kitab-kitab tambahan, tapi paling tidak ada kitab-kitab yang sama, ya, di dalam Alkitab kita. Ya, saudara kalau belajar di dalam gereja Roma Katolik, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Gereja mula-mula itu tidak pernah, saudara, memberikan adoration, ya, pengagungan. Ya, mereka tidak mau pakai istilah penyembahan, pakai istilah adoration atau apapun terhadap Maria. Tidak ada, saudara. Tidak ada para murid itu mengagungkan Maria, ya, berdoa kepada Maria, tidak ada. Apalagi mereka memakai istilah membedakan latria, dulia, dan hiperdulia. Pernah dengar, ya? Latria itu ada penyembahan yang diberikan untuk Tuhan, latria. Dulia itu ada penyembahan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Hyperdulia itu adalah penyembahan yang diberikan kepada Maria. Nah, saudara, pembedaan penyembahan seperti ini pun tidak ada di dalam Alkitab sebenarnya. Di dalam reform hanya mengajarkan kita itu boleh adore, ya, venerate, menyembah, worship hanya kepada Allah, bukan kepada manusia siapapun, termasuk kepada Maria. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab itu tidak ada, saudara, hal seperti ini. Ya, ini salah satu contoh. Jadi saudara lihat, kenapa saya keberatan gereja Roma Katolik disebut sebagai gereja yang paling asli, gereja mula-mula? Karena memang secara doktrinal itu tidak banyak hal yang mereka ajarkan itu tidak ada di dalam Alkitab. Gereja mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Rasul dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian, saudara. Ya, nah, saudara sekalian, itulah sebabnya R.C. Sproul, seorang teolog reform, di dalam bukunya Are We Together, ya, apakah kita ini sama? Ini dia memberikan satu analisa perbandingan antara reform dengan gereja Roma Katolik. Buku yang tidak terlalu tebal tapi bagus sekali. Sproul mengatakan kalimat seperti ini: jika ada communion, ya, satu persekutuan, mengklaim dia adalah orang Kristen, to be Christian, tetapi menyangkali, bahkan mengkondem, mengkutuk, ya, essential truth of Christianity. Kebenaran-kebenaran yang esensial di dalam Kristen itu disangkali, bahkan dikutuk. Pada poin seperti ini, organisasi seperti ini menunjukkan pada dirinya sendiri adalah organisasi yang murtad, apostate, and no longer true or valid church, dan bukan lagi gereja yang valid, gereja yang sejati. Ya, ini satu statement dari R.C. Sproul yang memberikan satu analisa perbedaan antara Reform dengan gereja Roman Katolik. Nah, saudara, itulah sebabnya, ya, ketika kita nanti akan belajar sedikit apa yang membedakan Reform dengan Roma Katolik, saya percaya, saudara, bahwa apa yang terjadi 508 tahun yang lalu di dalam peristiwa reformasi itu bukan penyimpangan dari gereja Roma Katolik, saudara. Martin Luther itu bukan mau menyimpangkan gereja, ya, bukan. Melainkan Martin Luther dan kawan-kawan para reformator itu ingin kembali kepada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus kembali? Ya, nanti kita akan lihat, ya. Jadi inilah poin spirit reformasi itu bukan spirit mau memecah belah gereja, bukan satu spirit mau menyimpang, ya, tetapi mau spirit kembali ke firman Tuhan. Karena memang pada waktu itu gereja telah mengalami banyak sekali penyimpangan secara doktrinal, bukan satu dua ajaran, sudah, tetapi sangat masif, luar biasa. Itulah sebabnya pada masa itu disebut sebagai masa Dark Ages, masa kegelapan, ya. Jadi saudara, ini hal pertama yang harus clear di dalam pikiran kita, ya, bahwa siapa gereja sejati itu? Ya, siapa gereja mula-mula itu yang paling awal, yaitu yang di dalam Alkitab, saudara. Bahwa reformasi pun itu bukanlah gereja yang mula-mula. Reformasi itu ada gereja yang merupakan perkembangan dari gereja mula-mula juga.
Saya harap saudara bisa membedakan ini ya. Jadi kalau kita melihat mana sebenarnya yang lebih mendekati gereja mula-mula, ya kalau menurut saya ada gereja Reform, gereja Protestan. Nah, secara organisasi kita kembali kepada prinsip Alkitab dipimpin oleh para penatua, dan secara pengajaran nanti kita akan lihat kita lebih setia, lebih kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, itulah yang kita terima. Apa yang tidak ada di dalam firman Tuhan, itulah yang kita tolak. Yaitu prinsip di dalam teologi Reform. Saudara, ada klaim kedua yang saya temukan. Ada banyak ya klaim-klaim serangan terhadap di dalam perdebatan itu terhadap gereja-gereja Reform. Tapi saya malam ini hanya menyoroti dua menurut saya yang perlu diklarifikasi, saudara. Selain tadi yang pertama, klaim yang kedua adalah seringkali diberikan satu statement, satu klaim bahwa Reform adalah ajaran bidat. Kalimatnya mengerikan sekali, saudara ya. Reformasi itu lebih berbahaya dari Islam. Ini bidat dan sebagainya, sesat, ajaran sesat. Pertanyaan saya, saudara sekalian, dari mana rohaniwan ini mengukur ajaran Reform itu bidat atau tidak bidat? Kalau saudara menerima uang, saudara mau ngecek uang itu asli atau palsu, bagaimana saudara? Diraba, diterawang, dirobek, gitu ya. Saudara kalau mau ngecek uang asli, saudara uang palsu atau tidak, saudara mesti punya aslinya dulu. Dan saudara ngerti aslinya itu ciri-cirinya apa, betul ya? Maka saudara, pertanyaan saya, kalau ukurnya itu apa? Rohaniwan ini memberikan satu klaim judgment bahwa reformasi itu ajaran bidat, ajaran sesat. Saya katakan saudara, kalau tolok ukurnya itu adalah gereja Roma Katolik, saya menolak saudara. Ya. Jadi kalau tolok ukurnya standarnya gereja Roma Katolik mengukur reformasi ajaran sesat, ajaran bidat, saya tidak setuju. Kenapa? Karena bidat atau tidak bidatnya suatu ajaran itu tolok ukurnya adalah Alkitab saudara, bukan gereja Roma Katolik. Bisa diaminkan? Ya. Nah, ini satu statement yang menurut saya salah total. Kalau menjadikan gereja Roma Katolik jadi ukuran, karena Reform selalu memakai Alkitab menjadi tolok ukur. Kita mengukur kenapa saksi Yehova bidat, kenapa Mormon bidat, bukan dari gereja Reform sendiri, tetapi dari Alkitab. Ya, nah itu sebabnya saya mengatakan justru di dalam pandangan Reform, teologi Protestanisme, banyak hal di dalam gereja Roma Katolik yang telah menyimpang dari Alkitab yang tadi saya katakan. Begitu banyak ajaran-ajaran di dalam gereja Roma Katolik yang kita tidak temukan di dalam Alkitab kita, saudara. Jadi bukan kita yang menyimpang dari Alkitab, ya. Justru nanti kita akan melihat banyak hal di dalam gereja Roma Katolik yang justru tidak ada dan tidak pernah kita temukan di dalam Alkitab kita. Ajaran purgatori, tahu purgatori, saudara? Ya. Orang yang meninggal itu tidak langsung ke neraka, tidak langsung ke surga, tapi rohnya itu disucikan, dibakar di api, disucikan. Dan orang yang masih hidup itu boleh mendoakan, ya, sampai rohnya itu berpindah dari purgatori masuk ke surga. Nah, cara seperti ini tidak ada di dalam Alkitab. Nah, malam ini saya tetap akan mengingatkan kepada saudara, begitu banyak ada perbedaan antara gereja Reform Protestan dengan gereja Roma Katolik. Dan seminar malam ini tentu tidak bisa mengcover semua topik perbedaan itu, saudara. Terlalu masif. Maka hari ini saya hanya akan membahas dua topik saja, ya, yang menjadi perbedaan. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak saudara melihat latar belakang terjadinya reformasi itu kenapa. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Saudara-saudara sekalian, reformasi adalah satu anugerah dari Tuhan, the gift of God for His Church, bagi gerejanya Dia. Karena ada beberapa kondisi-kondisi yang memang sangat krusial sekali. Reformasi ini harus terjadi pada momen itu, saudara. Pertama, kondisi gereja atau para rohaniwan yang moralitasnya sangat rendah, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, reformasi itu bukan sekedar masalah doktrinal semata-mata, tetapi juga adalah masalah kondisi gereja secara moral, ya.
Saya memberikan beberapa contoh, saudara. Apa yang akan saya sampaikan ini tidak enak didengar oleh telinga ya, tetapi ini fakta historis yang harus kita ketahui supaya kita mengerti sejarah dengan baik. Ini bukan karangan saya, ini fakta historis. Saudara, di dalam masa itu banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja yang sudah bergelar Pope atau Paus. Ya, pada waktu itu kepausan itu sudah muncul, dan beberapa di antaranya terjadi banyak sekali kekacauan yang terjadi. Misalnya, saudara, Pope Alexander yang ke-6 itu menjadi Paus tahun 1492, ya, masa-masa reformasi. Nah, Paus ini banyak memiliki gundik, saudara, dan banyak memiliki anak di luar pernikahannya. Padahal menurut aturan gereja, seorang Pope itu tidak boleh menikah. Konsep Pope tidak boleh menikah sebenarnya ini juga dari mana saya tidak tahu ya. Kalau Petrus dianggap sebagai Paus pertama, Pak Petrus itu menikah, saudara. Saudara tahu Petrus itu menikah ya, dicatat di dalam Kisah Rasul. Memang istrinya tidak dicatat, tapi dicatat mertua Petrus. Berarti dia pernah menikah. Ya. Nah, saudara, ini salah satunya. Pope Alexander itu menjadi Paus dengan kondisi moralitas yang demikian bobrok. Ya. Satu lagi yang lebih mengerikan itu adalah Pope Johannes ke-12, saudara, yang menjadi Paus di dalam usia sangat muda sekali, 18 tahun. Dan dia terkenal memiliki gaya hidup yang duniawi. Ya. Apa itu? Dia suka pesta pora, suka memiliki hidup seks yang liar, ya. Bahkan dikatakan bahwa gereja itu dirubah menjadi brodel, apa itu? Seperti rumah pelacuran dan sebagainya. Ya. Inilah kondisi-kondisi kerohanian pada masa itu, saudara, yang sangat mengerikan luar biasa. Dan saudara harus tahu, di dalam masa itu pula bahwa beberapa orang-orang yang menjadi Pope, Paus, itu menjabat dengan cara simoni. Tahu simoni? Yaitu apa? Membeli jabatan. Ini diambil dari Kisah Rasul pasal ke-8. Seorang tukang sihir yang bernama Simon yang dicatat mau membeli kuasa dari Petrus. Ya, Petrus, berapa? Saya harus bayar berapa supaya saya memperoleh kuasa seperti engkau? Nah, istilah simoni ini diambil dari Simon tukang sihir ini, saudara. Jadi simoni itu adalah satu istilah yang menunjuk pada jual beli jabatan. Ya, Gregory ke-6, Benedict ke-7 dan lain-lain mungkin juga ada. Dan banyak itu menjadi paus, menjadi pemimpin gereja. Dikatakan oleh Alistair McGrath di dalam bukunya Reformation Talk, yang mengatakan kalimat most higher ecclesiastical posts, ya, banyak jabatan-jabatan gerejawi yang makin tinggi were secured through dubious means, didapatkan melalui cara-cara yang sangat meragukan sekali, generally relying upon the family connection, KKN, saudara, or the political, secara politik, or financial status of the candidates. Jadi banyak orang-orang kaya yang menjual, yang membeli jabatan tersebut, rather than their spiritual qualities, ya, bukan kepada kualitas kerohanian orang tersebut. Jadi orang-orang kaya itu bisa membeli jabatan-jabatan di dalam gereja. Nah, inilah kondisi pertama yang ada di dalam masa tersebut. Gereja berada pada titik rendah yang sangat mengerikan sekali, ya. Sehingga inilah alasan pertama mengapa ada reformasi, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa reformasi itu harus terjadi? Karena ini dilatar belakangi yang jelas kita tahu terjadi penyimpangan doktrin yang sangat masif, luar biasa sekali. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Itulah sebabnya Martin Luther di dalam masa itu mengadakan protes terhadap 95 dalil yang ditancapkan, dipakukan di gereja Wittenberg, ya, di Jerman. Saudara-saudara, pada masa itu yang menjadi pencetus daripada reformasi itu adalah tentang praktek penjualan tiket penghapusan dosa oleh seorang yang bernama Johannes Tetzel. Kenapa dijual itu? Karena untuk membangun gereja yang sekarang ada di Vatikan, Saint Peter Basilica. Bagaimana mengumpulkan dana? Ya, bukan dengan persembahan saja, bukan dengan penggalangan dana, tapi melalui penjualan tiket penghapusan dosa.
Ya, siapa yang berdosa bisa beli tiket, dosanya akan dihapus. Kayak voucher, saudara. Ya, semakin beli vouchernya, masa tenggangnya makin panjang. Ya, nah saudara, inilah yang terjadi sehingga ini membuat Martin Luther menjadi gelisah. Ya, akhirnya dia mengadakan protes kepada praktek-praktek seperti ini. Dan termasuk orang-orang saudara kita yang sudah meninggal, bagaimana mereka belum bertobat, mereka masih berdosa, dosanya bisa dihapus melalui tiket-tiket yang dijual tersebut. Ya, saya tidak tahu, saya membayangkan mungkin ada nominalnya ya dan sebagainya. Nah, yang ketiga, setiap kali kita berbicara reformasi, saudara, kita tidak bisa melepaskan dari faktor sosial dan politik. Ini semua adalah bergabung di dalam munculnya reformasi, ya, kondisi sosial pada waktu itu dan kondisi politik pada waktu itu, sehingga banyak raja-raja pada masa itu tuh juga sudah gerah dengan kondisi rohani pada waktu itu, karena gereja itu nyaris memiliki kuasa yang tidak terbatas hingga masuk ke dalam politik dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya saya menemukan analisa dari Charles Pitt. Ya, ini di dalam bukunya History of Reformation of 16th Century, dia memberikan analisa, saudara, ada 3 faktor yang mempersiapkan reformasi itu terjadi. Kenapa kok enggak dari awal? Kenapa harus tahun 1517? Kenapa enggak tahun 1300? Kenapa enggak selebihnya? Ya, nah, saudara, waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Dia mengatakan in God's providence, ya, di dalam providensi Allah, Reformation was prepared, dipersiapkan di dalam 3 aspek, 3 bidang yang berbeda. Pertama politik, kedua ecclesiastical, gerejawi, ketiga adalah literary, tulisan. Politik, ya tadi saya singgung, banyak raja-raja sendiri juga sudah gerah dengan gereja pada waktu itu, sehingga saudara, beberapa raja itu membackup Martin Luther, ya, Frederick the Wise itu juga menjadi pelindung dari Martin Luther. Ketika Martin Luther dikejar-kejar, dia yang menyelamatkan, memberikan perlindungan dan sebagainya. Secara ecclesiastical, secara gerejawi, saudara juga harus tahu bahwa sebelum Martin Luther ternyata sudah banyak teolog-teolog sebelumnya yang juga mulai mengadakan protes kepada gereja. Jadi Martin Luther ini bukan orang pertama, saudara, yang mendeteksi adanya penyimpangan di dalam gereja. Ya, sebelum Martin Luther ada namanya John Huss, ya, John Huss, kemudian ada John Wycliffe dan sebagainya, Peter Waldo dan sebagainya. Itu mereka sudah protes kepada gereja. Begitu banyak ajaran-ajaran yang mulai menyimpang dari firman Tuhan, tetapi mereka belum berhasil, belum waktunya Tuhan. Itulah sebabnya mereka itu disebut sebagai pre-reformation atau pre-reformator, ya, orang-orang reformator sebelum masa reformasi itu sendiri. Tetapi apa yang mereka lakukan itu menginspirasi Martin Luther, sehingga pada puncaknya 1517 hari ini Martin Luther mengadakan protes 95 dalil, dan itulah momen yang dipakai Tuhan seperti melempar api ke dalam bensin, langsung menyebar ke seluruh Eropa. Inilah jawabannya, inilah momennya. Gereja harus kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi saudara, Tuhan sudah mempersiapkan, termasuk di dalam masalah literary itu adalah dengan munculnya sudah ditemukan mesin cetak, saudara. Sehingga apa yang ditulis Martin Luther, John Calvin dan semuanya itu hanya bisa dicetak dan tersebar secara tulisan ke berbagai negara. Ya, sayang zaman itu belum ada rekaman, ya, audio. Kalau ada lebih bagus lagi. Jadi saudara, inilah Tuhan itu mempersiapkan waktunya, caranya, dan dia memilih orang-orang yang dia pilih untuk menjadi alat membalikan gereja kepada jalan yang benar. Malam ini saudara, saya akan mengajak saudara kembali melihat, ya, reformasi itu berbicara apa, mengapa harus ada reformasi. Kita akan melihat 2 bidang saja. Apa sih sebenarnya yang membedakan gereja Reform dengan gereja Roma Katolik? Ya, ada banyak perbedaannya, tapi waktu pasti tidak mencukupi.
Hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara dua aspek yang penting sekali menurut saya. Yang pertama tentu tentang kitab suci, saudara, tentang scripture. Saudara-saudara, gereja Roma Katolik, apakah Alkitabnya sama dengan gereja Protestan? Saya katakan berbeda. Mirip tapi beda, saudara. Kenapa berbeda? Karena di dalam gereja Roma Katolik ada dan menerima beberapa kitab-kitab yang disebut dengan apokrifa, ya, menjadi deuterokanonika. Deutero itu artinya kedua, saudara. Kanon itu adalah pengumpulan kitab. Kanon kedua di dalam PL. Jadi di dalam kitab PL mereka, ya, khususnya PL, kalau PB tidak ada perbedaan, PL itu ada beberapa kitab yang disebut dengan kitab deuterokanonika. Jadi setelah kanon ada kanon lagi, yaitu kitab-kitab yang kita kenal dengan istilah Yudit, Tobit, ya, tambahan Esther, kebijaksanaan Salomo, kitab Sirak, kitab Baruk, tambahan Daniel, 1-2 Makabe, 1-2 Esdras, dan lainnya, ya. Jadi saudara, ada beberapa kitab yang menjadi tambahan di dalam kitab perjanjian lama mereka. Saudara, bagaimana sikapnya orang Reform terhadap kitab-kitab seperti ini? Nah, saudara harus tahu, ya, ternyata di dalam konsili kanonisasi, konsili Hippo 393 dan konsili Kartago tahun 397, kitab-kitab ini dimasukkan menjadi Alkitab kita, saudara. Jadi Alkitab itu dikumpulkan tidak dalam waktu 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi itu bertahun-tahun, ya. Kitab mana yang dipakai oleh gereja, lalu dikanonkan. Nah, kanon itu puncaknya di konsili Kartago 397 AD. Dan di situ kitab-kitab ini tuh ternyata dimasukkan menjadi kanon, berarti dianggap dan diterima sebagai kitab suci. Tapi saudara harus tahu, ya, kitab-kitab yang disebut dengan apokrifa ini yang diterima oleh gereja Roma Katolik ini itu ditolak oleh orang-orang Yahudi, saudara. Jadi orang-orang Yahudi sendiri tidak pernah mengakui kitab ini adalah bagian dari perjanjian lama mereka. Saudara, zaman Tuhan Yesus hidup, zaman para rasul hidup, ya, gereja mula-mula, kitab perjanjian lama itu sudah kanon, sudah 39 seperti Alkitab kita sekarang ini, saudara. Dan orang Yahudi itu sendiri tidak mengakui bahwa kitab-kitab tambahan ini itu adalah kitab suci. Itulah sebabnya saudara tidak akan pernah menemukan ada penulis perjanjian baru mengutip dari kitab Yudit, kitab Tobit, tidak ada, saudara. Saudara ngerti, ya, perjanjian baru itu kan banyak kutipan perjanjian lama, ya. Matius mengutip, Tuhan Yesus yang mengutip, Paulus mengutip, kira-kira itu 300 kutipan lebih dari PA dikutip oleh PB, saudara. Tapi tidak ada pernah satu ayat pun dikutip dari kitab-kitab apokrifa ini oleh penulis perjanjian baru kita. Dengan kata lain, para penulis perjanjian baru termasuk Tuhan Yesus tidak pernah mengakui kitab itu adalah kitab suci, ya. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Untuk kanonisasi, saudara bisa lihat di dalam video saya, ya, di channel YouTube saya dengan judul ini, ya, How Does the Bible Come to Us? Materi ini juga saya sampaikan di tempat ini, saudara, ya. Jadi saudara untuk refresh, saudara bisa melihat itu bagaimana Alkitab itu dia terkumpul seperti yang sekarang kita miliki ini. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa orang Reform, orang Protestan kok justru membuang kitab ini? Padahal di dalam kanonisasi Kartago 397, kitab-kitab apokrifa ini dimasukkan menjadi bagian dari Alkitab kita. Tetapi pada waktu reformasi, kitab ini dibuang lagi. Kenapa? Karena di dalam pandangan teologi Reform, mereka mau kembali kepada kitab yang mula-mula yang diterima oleh orang Yahudi, yaitu 39 kitab perjanjian lama. Nangkep, saudara? Ini alasannya, ya. Itulah sebabnya kita menolak deuterokanonika, kita menolak kitab apokrifa ini. Alkitab perjanjian lama kita cuma 39 kitab, Kejadian sampai Maleakhi. Karena kita mau menerima seperti yang Alkitab mula-mula
orang Yahudi, gereja mula-mula. Ya, nah saudara, inilah yang dikatakan di dalam konsili Trent di bagian fourth season, sesi yang keempat. Ya, saudara harus tahu konsili Trent ini adalah konsili yang diadakan oleh gereja Roma Katolik di dalam masa reformasi. Jadi biasa disebut dengan counter reformation. Setelah reformasi itu meledak dengan segala pengajarannya, ya, maka gereja Roma Katolik mengadakan konsili Trent tahun 1545. Nah, konsili ini menghasilkan banyak statement of faith, pengakuan iman, ya, yang merupakan pemikiran dari gereja Roma Katolik pada waktu itu untuk mengcounter reformasi, melawan ajaran reformasi. Maka disebut dengan counter reformation. Dan di dalam Alkitab ini, pembicaraan tentang Alkitab, ya, di dalam sesi yang keempat dikatakan seperti ini. Jadi tidak usah saya bacakan semua, saya langsung terjemahkan kira-kira seperti ini. Garis bawah. Tetapi jika ada seseorang yang tidak menerima, ya, kitab-kitab yang kita katakan, ya, including Deuterokanon, termasuk tadi kitab-kitab yang saya sebutkan, yang telah diterima dan dibaca oleh gereja Roma Katolik, seperti yang termuat di dalam Alkitab Latin Vulgata, ya, edisi Latin Vulgata, garis bawah itu saudara, let him be anathema, terkutuklah dia. Jadi di dalam konsili Trent ini, saudara akan banyak menemukan kalimat let him be anathema. Barang siapa yang menolak kitab Deuterokanonika, ya, terkutuklah dia. Nah, barang siapa yang tidak menerima apa yang kami ajarkan, ya, nanti akan saya berikan contoh-contoh lain, terkutuklah dia. Jadi kata anathema ini muncul berkali-kali di dalam konsili Trent untuk menegaskan bahwa gereja Roma Katolik sendiri juga menolak apa yang dipegang oleh gereja Reform, gereja Protestan, ya. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa gereja Reformasi, ya, gereja Reform menolak kitab-kitab Deuterokanonika ini? Nah, ini juga sudah saya bahas di dalam YouTube saya, ya, judulnya Apokrifa, History, Value, and Problem. Nanti saudara kalau mau tahu kenapa kok kita menolak, saudara silakan lihat ini, ya, kita tidak membahas sampai mendetail. Tetapi intinya saudara, di dalam kitab-kitab Apokrifa itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan secara sejarah, banyak kekeliruan-kekeliruan, dan banyak ajaran-ajaran di dalamnya yang tidak sesuai dengan 39 kitab perjanjian lama kita. Sehingga saudara lihat bagaimana sikap gereja Reform terhadap kitab-kitab tambahan Apokrifa ini, itu dicetuskan salah satunya di dalam Westminster Confession of Faith, pengakuan gereja Reform kita, ya. Di dalam Westminster Confession of Faith bab pertama ayat ketiga, ini bicara tentang scripture, ya, bab pertama poin ketiga dikatakan seperti ini: buku-buku yang disebut sebagai apokrifa itu bukan diinspirasikan oleh Allah, not being of divine inspiration. Jadi kita tidak mengakui kitab-kitab ini adalah diinspirasikan oleh Allah seperti kitab-kitab yang lain, ya, dan bukan menjadi bagian dari canon of scripture. Kita menolaknya, saudara. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab-kitab ini no authority in the Church of God, tidak memiliki otoritas sebagai kitab suci di dalam gereja Tuhan. Tidak ada otoritasnya, saudara. Berbeda dengan 39 kitab perjanjian lama kita. Dan kitab-kitab ini juga tidak untuk disetujui or made use of, tidak untuk dipergunakan, ya, selain daripada tulisan manusia biasa. Itulah sebabnya gereja Reform tidak pernah mengkhotbahkan dari kitab-kitab ini. Dan kita tidak mengakui ini sebagai firman Tuhan, tidak memiliki otoritas di dalam gereja Tuhan, juga di dalam hidup otoritas pribadi individu kita, dan kita melihat ini hanya sebagai tulisan manusia biasa. Bagaimana sikap di dalam Belgic Confession, ya? Belgic Confession ini juga pengakuan gereja Reform yang terkenal. Di dalam artikel ke-6 juga dikatakan seperti ini:
The church may certainly read these books. Gereja atau umat Tuhan boleh membaca buku-buku ini and learn from them as far as they agree with the canonical books. Mereka boleh membaca, ya. Mereka boleh membaca dan mempelajari dari kitab-kitab ini sejauh as far as kitab-kitab ini tidak bertentangan dengan canonical book, yaitu 39 kitab yang lain. Kalau ada ajaran yang bertentangan, ya kita harus tolak. Maka dikatakan, tetapi kitab-kitab ini tidak memiliki kuasa, ya, sehingga seseorang harus bersandar kepada kesaksiannya, testimoni, sebagai dasar point of faith dari agama atau iman kekristenan kita. Nah, ini yang ditegaskan. Jadi saudara sekalian, inilah sikap ya daripada gereja Reform terhadap kitab-kitab tambahan yang membedakan Alkitab kita dengan gereja Roma Katolik. Kalau saya pribadi saudara, saya tidak menganjurkan saudara membaca. Kenapa? Karena saya yakin saudara pun belum pernah membaca 66 kitab Alkitab kita, betul nggak? Siapa di sini yang sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Nah, kalau Pak Indra tidak usah angkat tangan, ya. Kalau Mbak Tuhan tidak usah angkat tangan. Ada kan? Belum kan? Minimal saudara bacalah seumur hidupmu sekali Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Nah, kalau saudara belum pernah membaca Kejadian sampai Wahyu, lalu saudara mulai tertarik dengan kitab-kitab ini, saudara baca, nanti saudara tambah bingung, karena banyak ajaran-ajaran di dalamnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah hal pertama tentang kitab suci yang harus kita ketahui. Masalah jumlah kitabnya. Tetapi masalah kitab suci bukan hanya berhenti di dalam masalah jumlah kitab yang berbeda. Kita berbicara tentang otoritas daripada Alkitab juga berbeda. Saudara-saudara, apa yang membedakan? Di dalam gereja Roma Katolik, bagi mereka Alkitab itu tidak cukup. Sudah ditambahi beberapa kitab, kira-kira ada 7 kitab sampai 10 kitab tadi itu tidak cukup. Mereka membutuhkan apa yang disebut dengan tradisi gereja. Dan ini yang membedakan antara Reform dengan gereja Roma Katolik. Saudara-saudara, selain Alkitab, gereja Roma Katolik juga memiliki percaya sumber pewahyuan dari Allah itu ada di dalam yang disebut dengan tradisi gereja, church tradition. Apa itu saudara pengertian tradisi? Yaitu sesuatu pengajaran yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi diajarkan. Dan mereka percaya itu adalah warisan tradisi dari gereja mula-mula. Itu tadi saya katakan, adoration kepada Maria. Dari mana? Oh, itu tradisi. Dan begitu banyak ajaran-ajaran yang lainnya, ya. Nah, saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Konsili Trent, ya, tentang tradisi. Dikatakan, saudara, langsung saja ya, yang garis bawah itu saya garis bawahi. Tertulis seperti ini. Jadi kebenaran ini, ya, itu termuat di dalam written books, kitab-kitab yang tertulis, yaitu kitab suci kita, scripture, and the unwritten tradition, tradisi-tradisi yang tidak tertulis. Nah, ini, saudara, inilah yang membedakan ya, ketika kita berbicara perbandingan antara gereja Reform dengan gereja Roma Katolik. Nah, gereja Reform itu percaya Alkitab itu adalah satu-satunya wahyu Allah kepada manusia, saudara. Bahwa Alkitab itu sudah cukup, dan Alkitab itu tidak perlu ditambahi apa-apa lagi, termasuk oleh tradisi-tradisi yang tidak tertulis. Nah, ini yang dikatakan di dalam Catechism of Catholic Church, buku katekisasi gereja Katolik. Ini lebih jelas ya, dikatakan sacred tradition, tradisi suci, and sacred scripture, kitab suci ya, are bound closely together, terikat erat bersama-sama, and communicated one with the other, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebab bagi mereka
baik tradisi dan kitab suci ini, flowing out from the same divine wellspring, dari mata air ilahi yang sama. Ini konsep tentang pewahyuan, perbedaan antara Reform dengan Gereja Roma Katolik. Nah, saudara-saudara, karena inilah ya, saudara harus mengerti mengapa di dalam Gereja Roma Katolik itu banyak sekali ajaran-ajaran di luar Alkitab. Karena mereka mengklaim semua itu adalah tradisi gereja, warisan dari para rasul yang tidak tertulis, tapi kita terima. Ini ya. Jadi saudara bisa membedakan tentang hal ini ya. Nah, saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh seorang Reform yang bernama Loren Bettner ya, di dalam bukunya yang terkenal Roman Catholicism. Di dalam buku ini Loren Bettner memberikan analisa. Maka hasilnya ketika sebuah gereja itu menerima tradisi, bukan sekedar kitab suci semata-mata, maka hasilnya adalah banyak prominent doctrines ya, doktrin-doktrin unggulan di dalam Gereja Roma Katolik dan practices, praktek-praktek di dalam Gereja Roma Katolik seperti purgatori, seperti priesthood, keimaman ya, seperti mass, misa, transubstansi, air, anggur dan roti berubah menjadi tubuh Kristus, prayer for the dead, berdoa bagi orang mati, indulgences, penghapusan dosa melalui tiket ya, penance juga sama, worship of the Virgin Mary, the use of images in worship, penggunaan patung-patung di dalam ibadah, holy water, air suci, rosary beads, rosario, kalung rosario, celibacy of praise ya, imam tidak boleh menikah, dan nuns ya, biarawati juga sama, dan kepausan itu sendiri dan lain-lainnya, itu semua are founded solely on tradition, dibangun semata-mata berdasarkan tradisi. Tidak ada semua. Tidak ada Alkitab itu mengharuskan menjadi pelayan Tuhan full timer seperti saya harus selibat, tidak boleh menikah. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Saudara nangkap? Inilah bedanya Roman Katolik dengan Protestanisme dengan Reform. Ya, ada tradisi di baliknya yang juga dianggap sebagai otoritas di dalam kehidupan bergereja. Jadi saudara lihat di dalam Belgic Confession dikatakan artikel ke-7, kita tidak menganggap tulisan manusia ya, yang tidak peduli betapa kudusnya penulisnya dan sebagainya ya, yang saya garis bawahi, nor council, juga konsili-konsili gereja, ketetapan-ketetapan gereja ya, official decision above the truth of God, mengatasi kebenaran Allah. Ini sikap di dalam teologi Reform, saudara. Kita tidak menganggap keputusan-keputusan gereja, tradisi dan sebagainya itu adalah above the truth of God. Nah, pertanyaannya, apakah gereja Reform itu menolak tradisi gereja? Belum tentu. Kalau tradisi itu sesuai dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita menerima. Saya kasih contoh, saudara. Setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Itu tradisi gereja loh, saudara. Gereja mula-mula itu mencetuskan pengakuan iman rasuli dan diterima oleh gereja Reform hingga hari ini. Para reformator juga menerima pengakuan iman rasuli. Loh, itu tradisi. Kenapa kok kita terima? Karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Isinya betul itu. Tidak ada yang keliru. Itu statement of faith yang meringkaskan isi Alkitab kita. Maka kita terima. Tapi ketika satu pengajaran itu, tradisi itu tidak ada di dalam Alkitab, ya kita menolaknya. Itulah sebabnya, saudara, salah satu slogan penting di dalam reformasi adalah sola scriptura, by scripture alone. Ya, ini jadi otoritas di dalam gereja, otoritas dalam hidup umat Tuhan, dan Alkitab itu cukup
cukup pada dirinya sendiri. Tidak perlu ditambah tradisi, tidak perlu ditambah keputusan-keputusan gerejawi, konsili-konsili, dan sebagainya. Ini adalah posisi kita tentang Scripture. Saya harap ini mulai membuat kita jelas, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua, saudara. Ada perbedaan krusial sekali yang harus saya jelaskan untuk mengingatkan kita kembali, yaitu ketika kita berbicara tentang pembenaran, justification. Nah, di sini akan nampak sekali kontras antara pandangan Reform dengan pandangan Gereja Roma Katolik. Jadi saudara, pembenaran itu berbicara tentang bagaimana saya orang berdosa ini bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dosa saya diampuni dan saya dinyatakan orang benar. Tidak diperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa saya. Nah, di dalam poin ini, Gereja Reform dan Gereja Roma Katolik berbeda sekali, saudara. Ya, meskipun istilahnya sama. Saudara, kita akan memulai di dalam bukunya R.C. Sproul, Are We Together, yang tadi sudah saya kutipkan. Ya, di dalam pemikiran Sproul, dia mengatakan, formal cause of Reformation was the question of Scripture. Penyebab formal dari reformasi adalah pertanyaan tentang kitab suci yang barusan saya jelaskan tadi perbedaannya. Tetapi material cause, penyebab materi dari reformasi adalah pertanyaan tentang justification. Bagaimana saya orang berdosa ini bisa benar di hadapan Allah, ya. Saudara-saudara, kita mulai dari Gereja Roma Katolik dulu, ya. Bagaimana mereka melihat orang berdosa bisa dibenarkan. Dan mereka mengatakan dan percaya bahwa iman itu adalah initium, awal, ya, initial, fundamentum, fundamental, ini semua bahasa Latin, ya, dan radik, radik itu akar, root of pembenaran, of justification. Jadi iman itu adalah awal, initium, fundamentum, dasar, dan radik, akar daripada pembenaran, ya. Ini yang dikatakan oleh Konsili Trent di dalam Sixth Session, pertemuan yang ke-6. Sebagaimana apostol berkata, para rasul berkata, bahwa manusia dibenarkan oleh iman dengan bebas, ya. Nah, yang garis bawahi, faith is the beginning of human salvation. Ini initium, the foundation, fundamentum, and root of all justification. Radik, akar dari semua pembenaran, ya. Nah, saudara, sampai di dalam kalimat ini tidak ada perbedaan, ya, saudara. Seolah-olah sama dengan pemikiran di dalam teologi Reform. Sekarang saya akan menjelaskan, tetapi bagi Gereja Roma Katolik, iman itu tidak cukup, saudara. Supaya kita itu dibenarkan, dosa kita itu diampuni di hadapan Tuhan, itu tidak cukup hanya melalui iman. Kalau dalam Reform kita sangat familiar dengan istilah justification by faith alone. Iman tok sudah cukup. Sekarang saya akan mengajarkan kepada saudara dua istilah penting, ya. Ini adalah logika. Istilah ini dipakai oleh para filsuf untuk membedakan dua hal. Pertama, istilah necessary condition. Kedua, istilah sufficient condition. Bagi Gereja Roma Katolik, iman itu adalah necessary condition, kondisi yang harus, necessary. Tetapi itu bukan sufficient condition, kondisi kecukupan. Iman itu tidak cukup. Saya jelaskan dua istilah ini supaya saudara mengerti dan saudara bisa pakai untuk berpikir di dalam banyak hal. Apa bedanya necessary dengan sufficient? Saya kasih contoh, ya. Kita ini kalau mau hidup, kita ini harus menghirup oksigen. Itu necessary condition, betul, ya? Necessary, tidak ada orang bisa hidup tanpa menghirup oksigen. Itu keharusan, necessary. Tetapi oksigen ini, apakah cukup membuat kita hidup? Dengan menghirup oksigen itu kita bisa hidup? Tidak, saudara. Saudara perlu makan, betul nggak? Itu namanya sufficient condition. Jadi oksigen ini adalah necessary condition. Harus itu, tapi tidak cukup. Itu harus ada sufficient condition yang harus dipenuhi oleh kita supaya kita hidup. Kita harus makan, kita harus minum,
harus punya uang, ya. Itu sufficient condition. Saya kasih contoh lagi. Saudara kalau mau pergi ke luar negeri, saudara harus punya apa? Paspor. Itu necessary condition. Tapi apakah saudara punya paspor toh pasti bisa ke luar negeri? Tidak bisa. Ada sufficient condition yang harus saudara penuhi. Kalau negara itu butuh visa, saudara harus urus visa. Saudara harus beli tiket. Itu semua sufficient condition yang melengkapi necessary condition, baru saudara bisa pergi, baru saudara bisa hidup. Ngerti ya dua istilah ini ya? Nah inilah saudara yang terjadi di dalam gereja Roma Katolik. Iman itu adalah necessary condition, betul, sampai di sini sama dengan reform. Tapi bagi gereja Roma Katolik, iman itu tidak cukup. Harus ada sufficient condition yang harus dipenuhi supaya manusia itu bisa diselamatkan. Nah, ya, mulai mengerti ya. Nih, jadi Konsili Trent session yang Canon ke-9 mengatakan, jika seseorang berkata, perhatikan ini penting saudara, jika seseorang berkata that by faith alone, hanya melalui iman orang berdosa itu dibenarkan, dan itu artinya dia tidak membutuhkan apa-apa untuk kerjasama untuk mendapatkan anugerah pembenaran itu, dan seterusnya, let him be anathema, terkutuklah dia. Jadi kalau ada gereja, ada orang Kristen yang percaya dirinya dibenarkan hanya karena iman semata-mata, tanpa perlu ada cooperate, kerjasama dengan Allah, Konsili Trent mengatakan terkutuklah orang seperti ini. Jadi engkau dan saya ini terkutuk, saudara. Karena Reform mengajarkan we are justified by faith alone. Sehingga saudara lihat kesimpulannya apa? Di dalam konsep pembenaran gereja Roma Katolik itu melibatkan bukan sekedar iman, tapi iman dan perbuatan manusia. Jadi bagaimana saya bisa dibenarkan? How am I to be justified? Faith harus ditambahi works, perbuatan. Barulah kita itu dibenarkan di hadapan Allah. Ya, jadi saudara, bagaimana kita itu dibenarkan di hadapan Allah? Gereja Roma Katolik mengajarkan melalui baptisan. Sakramen baptisan itu adalah instrumental cause, penyebab instrumen daripada seseorang dibenarkan. Reform tidak mengajarkan baptisan itu menyelamatkan, saudara. Sakramen itu hanya sign and seal, tanda dan materai, bukan keselamatan itu sendiri. Ya, yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Kristus, bukan ketika seseorang berbaptis. Tapi gereja Roma Katolik mengajarkan demikian, bahwa pembenaran itu terjadi melalui sakramen baptisan. Nah, sekarang saudara harus mengerti ini perbedaan yang penting sekali antara Reform dengan gereja Roma Katolik tentang pembenaran. Pada waktu seseorang itu dibaptis, saudara, dia, anugerah Allah itu diinfuskan ke dalam jiwa kita, sehingga kita itu betul-betul menjadi orang benar di hadapan Allah. Siapa di sini yang pernah sakit lalu diinfus? Pernah ya? Ya, diinfus. Jadi cairan infus itu masuk ke dalam darah, ke dalam tubuh kita, bersatu dengan tubuh kita. Saudara, ini konsep pembenaran di dalam gereja Roma Katolik. Ketika seseorang itu dibaptis, kebenaran Allah, righteousness of God itu betul-betul masuk ke dalam diri kita. Di-infuse istilahnya, ya, infusion. Ini disebut dengan analytical justification. Sehingga orang itu betul-betul jadi orang benar di hadapan Allah. Nah, ini yang dikatakan, ditegaskan selain di dalam Konsili Trent, juga di dalam Catechism of Catholic Church, ya. Justification has been merited for us by the passion of Christ, who offered himself on the cross as a living victim, dan seterusnya, ya. Justification is conferred in baptism, dilakukan di dalam baptisan. Who makes us inwardly just.
yang menjadikan kita secara inward di dalam diri kita, jiwa kita, roh kita itu betul-betul menjadi orang benar. Ini konsep yang kita sebut dengan analytical justification. Kebenaran Allah itu diinfuskan masuk ke dalam diri kita sehingga kita ini benar-benar jadi orang benar. Tapi saudara, pembenaran ini itu tidak menetap sifatnya, bisa hilang, bisa berkurang. Ketika seseorang melakukan apa yang disebut dengan mortal sin, dosa maut, dosa besar, status kebenaran kita ini bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Meskipun dikatakan dia tetap bisa beriman, ya. Jadi ini agak berbeda sekali dengan kita, ya. Orang beriman tapi tidak dibenarkan. Orang beriman tapi kebenarannya bisa hilang. Ini yang dikatakan di dalam Konsili Trent seperti ini. Jika seseorang berkata bahwa tidak ada mortal sin, tidak ada dosa maut, ya, atau anugerah, the grace one receive is not lost, atau ketika anugerah itu yang sudah diterima itu tidak bisa hilang, let him be anathema, terkutuk lagi kita, saudara. Reform percaya sekali selamat tetap selamat. Gereja Roma Katolik tidak percaya. Meskipun kamu sudah dibenarkan, ketika kamu melakukan dosa besar, mortal sin, itu bisa hilang pembenaranmu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lah kalau benar seseorang melakukan dosa besar dalam hidupnya, bagaimana dan apa yang harus dia lakukan? Nah ini saudara, itu bisa dipulihkan kembali status pembenaran itu melalui sakramen penance, pengampunan dosa, yang diikuti oleh works of satisfaction, perbuatan untuk memenuhi tuntutan penghapusan dosa tersebut, ya, agar membuat satu merit atau jasa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu memulihkan pembenaran orang tersebut. Nah ini loh saudara, yang kita sebut tadi, pembenaran itu terjadi karena iman dan perbuatan atau kerjasama dengan manusia. Misalnya saudara, kita sudah dibenarkan, suatu saat kita melakukan dosa yang dianggap mortal sin, dosa besar, ya. Nah, dosa besar, lalu kita mau bagaimana saya bisa dibenarkan kembali di hadapan Tuhan? Biasanya diberikan tugas-tugas untuk kita lakukan. Doa Bapak kami 1000 kali, doa ini 500 kali, dan seterusnya. Harus memberikan amal ini dan sebagainya. Baru pembenaran itu dipulihkan kepada diri kita lagi. Nah ini saudara maksudnya penance itu, ya. Nah saudara sekalian, ini adalah konsep pembenaran di dalam Gereja Roma Katolik, ya. Sekarang saudara lihat bagaimana konsep pembenaran di dalam Gereja Reform. Bedakan, ya. Di dalam pandangan Gereja Reform, kita tidak percaya kebenaran itu diinfuskan ke dalam diri kita, tetapi kebenaran itu diimputkan, diimputasikan kepada kita. Sehingga saudara, dalam pandangan Gereja Reform, kita ini tidak sungguh-sungguh jadi orang benar. Kita ini hanya sekedar diperhitungkan, dinyatakan, dianggap sebagai orang benar. Bisa bedakan nggak? Gereja Roma Katolik mengajarkan infusion. Kita itu betul-betul diinfuskan kebenaran Kristus itu masuk ke dalam roh kita, sehingga kita itu betul-betul jadi orang benar. Reform memiliki tafsiran yang berbeda saudara tentang pembenaran ini. Tidak berpegang kepada infusion, tapi berpegang kepada imputation. Kita itu hanya dianggap benar, dinyatakan benar, diperhitungkan benar. Padahal kita ini masih orang berdosa. Kok bisa? Karena kita beriman kepada Kristus. Kebenaran Kristus itulah yang diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Itu konsep pembenaran di dalam Reform. Saya kasih ilustrasi ya supaya saudara mengerti tentang imputation of righteousness of Christ ini apa. Kalau kita ini cuma diperhitungkan, dianggap, ya.
Ilustrasi saya selalu sama dari zaman ke zaman. Saudara sekalian, masih ingat pertama kali dulu kita pernah belajar mobil? Ya, kita tidak langsung jago nyetir mobil. Mungkin ada di antara kita yang pada waktu kita pertama kali belajar mobil, kita nabrak mobilnya orang lain. Ada yang pernah ngalami ini? Nah ya, nabrak mobilnya orang lain, waduh celokok ini ya. Orangnya turun ngamuk kepada kita. Kamu harus ganti mobil saya. Ya, saudara belum bekerja, saudara belum punya uang, lalu saudara telepon Pak, tabrakan Pak. Papa saudara datang ke tempat tersebut, orang itu marah. Bapak harus ganti mobil saya, kerusakannya. Oke, saya ganti. Papa saudara yang bayar, ganti. Ya, begitu Papa saudara bayar, ini gantinya saya ganti. Kasusnya selesai apa tidak, saudara? Hah? Selesai atau tidak? Selesai kan? Dia tidak peduli kan? Yang bayar mau saya, mau papa saya, pokoknya dia sudah terima uang ganti, selesai. Itulah imputasi. Apa yang dilakukan oleh papa kita diperhitungkan seolah-olah kita yang membayar. Padahal yang membayar siapa? Papa kita. Itulah imputasi. Ini analoginya. Ngerti saudara? Jadi saudara sekalian, Kristus itu kebenarannya di kematiannya di atas kayu salib membayarkan hutang dosa kita. Seolah-olah kita yang membayar, padahal bukan. Yang membayar adalah Kristus. Dan pada waktu kita beriman kepada Kristus, kebenarannya Kristus itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita, sehingga kita dianggap benar oleh Bapa di surga. Ini konsep justification by faith alone. Ngerti ya? Nah, itulah saudara yang dipahami di dalam teologi reform, dan itu yang disebut dengan synthetical justification. Kalau tadi analytical justification, ini synthetical justification. Ini saudara lihat ya. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Perhatikan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, pembenaran kita di hadapan Allah itu nunut kepada kebenarannya Kristus. Bukan kita ini betul-betul jadi orang benar di hadapan Allah, tetapi kita ini nunut kebenarannya Kristus yang diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Imputasi. Bisa membedakan ini, saudara. Ini dua konsep yang berbeda luar biasa, saudara. Ya, ini yang dikatakan di dalam Westminster Confession of Faith pasal 11. Kepada siapa Kristus panggil menjadi anak-anaknya, Dia juga dengan bebas membenarkan mereka, not by infusing righteousness, bukan dengan menginfuskan, but by pardoning their sins, mengampuni dosa mereka, and by accounting and accepting their person as righteous, dengan memperhitungkan dan menerima mereka sebagai orang benar, as righteous. Bukan kita betul-betul jadi orang benar, tapi kita dianggap benar karena kita beriman kepada Kristus, dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi milik kita oleh Allah. Sehingga saudara, di dalam teologi reform, kita ini tidak punya andil apa-apa di dalam membenarkan diri kita. Kita tidak ada jasa apa-apa di dalam membenarkan diri kita. Sola fide, by faith alone. Ini pengertiannya, ya. Jadi kita ini dibenarkan bukan karena baptisan, bukan karena iman dan perbuatan baik. Kita itu dibenarkan murni hanya karena iman semata-mata. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan demikian. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena
iman bukan karena yang melakukan hukum Taurat. Iman tidak perlu ditambah-tambahi apa-apa. Sama seperti Alkitab, kitab suci juga tidak perlu ditambahi apa-apa. Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan seterusnya. Saudara, Paulus tidak pernah mengajarkan kita dibenarkan karena iman dan perbuatan, saudara. Tidak ada di dalam Alkitab. Manusia itu tidak punya andil, tidak punya peran, tidak punya saham apapun untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Kita itu hanya numpang kepada kebenarannya Kristus, sehingga kita itu dibenarkan di hadapan Allah. Itu artinya justification by faith. Oleh karena itulah, saudara, kebenaran kita itu cuma nunut kepada kebenaran Kristus. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat permanen, menetap di dalam diri kita. Sekali kita dibenarkan menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan selama-lamanya. Tak bisa hilang, tak bisa naik turun. Tak perlu kalau sudah hilang kita bingung, ayo kita berbuat apa supaya kita dipulihkan. Tidak ada. Kenapa? Karena kita ini nunut kepada kebenarannya Kristus yang kekal, yang tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Ya, saudara-saudara, Arsis Sproul kembali mengatakan di dalam bukunya, jika reformasi, ya maksudnya gerakan reformasi ini mengekspresikan, articulate the biblical doctrine of justification was correct, mengekspresikan, mengajarkan doktrin Alkitab tentang justification ini benar, dan saya percaya itu memang benar demikian, maka mengutuk ajaran ini ya adalah mengutuk Injil itu sendiri. Ini perkataan dari Arsis Sproul. Tadi kan anatema, let him be anatema, let him be anatema. Arsis Sproul justru mengatakan terbalik. Kalau apa yang diajarkan reform itu benar, lalu dikutuk, nah, maka orang yang mengutuk ajaran reform itu sama dengan mengutuk Injil, the gospel itu sendiri. Karena Alkitab mengajarkan seperti yang reform ajarkan. Ya, saudara-saudara, inilah dua topik penting yang membedakan gereja reform, gerakan reformasi dengan gereja Roma Katolik. Ya, jadi saudara, apa pentingnya reformasi sesuai topik seminar pada malam hari ini? Saudara, reformasi itu adalah satu seperti membawa anak yang hilang itu pulang kepada bapaknya. Saudara tahu perumpamaan anak yang hilang? Setelah dia terhilang demikian lama, hidup sama babi, makan sama babi, tidur sama babi, barulah dia sadar dia pulang ke rumah bapaknya. Itulah gereja pada masa itu. Dia kembali ke rumah bapaknya, kembali kepada pengajaran yang benar. Ada satu slogan yang jarang diketahui di dalam masa reformasi ini, post tenebras lux. Ada yang bisa tebak kira-kira artinya apa? Lux itu apa, saudara? Bukan sabun ya. Lux itu artinya terang. Habis gelap, terbitlah terang. Post itu kan sesudah, tenebras gelap. Habis gelap, muncullah terang. Reformasi itu membawa gereja dari kegelapan kepada terang, kembali kepada jalan Tuhan. Ya, mengapa reformasi itu penting? Karena reformasi itu menjadi pengingat bahwa gereja tidak kebal terhadap kesalahan, bahkan penyesatan dan penyimpangan. Jadi saudara jangan berpikir, oh kita gereja reform. Kalau saudara tidak memegang pengajaran reform dengan baik, gereja kita pun bisa tersesat dan menyimpang, saudara. Tidak ada gereja kebal itu, saudara. Ya, kondisi saat ini juga sama, saudara. Hati-hati ya. Gereja harus terus mereformasi diri untuk setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, gereja pasti akan menyimpang pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama akan hilang daripada kebenaran firman Tuhan. Ketiga, mengapa reformasi penting? Karena spirit reformasi dari Martin Luther dan generasi pertama menular generasi kedua, John Calvin, Peter Martin, Zwingli dan sebagainya, terus menjadi teladan bagi setiap hamba Tuhan, bahkan hingga hari ini, untuk terus setia kembali mengajarkan
kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, inilah yang mengapa reformasi itu penting. Dan malam ini saya akan menutup seminar kita dengan beberapa kesimpulan penting dari apa yang kita pelajari secara singkat membandingkan gereja Roma Katolik dengan gereja reformasi. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya bagikan. Ya, pertama, saudara, saya mengatakan bahwa teologi reform dengan teologi Roma Katolik itu adalah dua iman yang berbeda. Banyak orang mengatakan ini sama, seperti hamba Tuhan yang tadi di awal seminar saya katakan, ya sudah sama, tidak ada perbedaan lagi. Ini hamba Tuhan kurang baca buku atau gimana ya? Tidak, saudara. Ini adalah dua iman yang berbeda, saudara. Kitab sucinya saja berbeda, ya, pentafsirannya juga berbeda, dan banyak praktek-praktek di dalamnya juga berbeda. Nah, kemiripan-kemiripan yang kita lihat itu hanya menurut saya di permukaan, tapi jauh dari kemiripan itu banyak perbedaan yang fundamental di dalam dua iman ini. Jadi saya tidak mengatakan ini adalah iman yang sama, tetapi adalah iman yang berbeda. Nah, selanjutnya, saudara, kalau begitu apakah kita perlu membenci? Saya katakan tidak, ya. Anak Tuhan tidak boleh membenci siapapun, termasuk orang yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan teologi dengan kita. Ini yang tadi saya katakan, saya menyayangkan kenapa perdebatan di YouTube itu harus pakai kebun binatang dan sebagainya, ya. Kalau kebun bunga kan enak, saudara, ya. Kamu mawar, kamu melati, ya gitu kan enak, ya. Kamu anjing, ya, enggak enak. Kamu kucing, kamu biawak, enggak enak, ya. Kalau kebun bunga enggak apa-apa, ya. Kamu seperti mawar yang mekar, itu kan enak, ya. Jadi saudara sekalian, kita tidak usah masuk ke kolam perdebatan yang menebar kebencian, permusuhan. Kita harus belajar mengasihi mereka, ya. Jadi kalau ada kesempatan, saudara boleh men-sharingkan apa yang saudara percayai kepada keluarga saudara. Mungkin ada yang berbeda keyakinan, menurut saya boleh, itu baik. Ini loh yang saya percayai tentang kitab suci. Ini loh yang saya percayai tentang pembenaran dan sebagainya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kesimpulannya saya ingin mengajak saudara melihat, lah kalau berbeda bagaimana sikap kita di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apakah boleh saya bekerja dengan bos yang beragama Roma Katolik? Apakah boleh saya kuliah atau punya teman yang dari gereja Roma Katolik? Boleh. Saya sekarang akan menegaskan kepada saudara, saudara harus bisa membedakan public life and private life. Ya, public life adalah kehidupan publik kita. Saudara bekerja kepada bos yang memeluk agama Roma Katolik, silakan. Saudara berkawan, ya, satu geng campur-campur Islam, Hindu, Roma Katolik, Reform, silakan, tidak masalah. Itu public life. Tetapi saudara harus bisa membedakan private life, kehidupan pribadimu, yang menyangkut dengan iman kepercayaan. Yang ini tidak boleh ditawar-tawar. Yang ini tidak boleh dikompromikan. Yang ini tidak boleh dibuang, diganti, dan sebagainya. Harus dipertahankan. Maka saudara, saya mengingatkan kepada saudara, ya, khususnya bagi saudara yang belum menikah. Ini adalah dua iman yang berbeda, saudara. Banyak pemuda-pemuda yang nggak, oh gak apa-apa, pokoknya kan podo aja. Ini beda, saudara. Hari ini saya mengingatkan kepada saudara, perbedaan ini akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan saya tidak yakin ini bisa diperdamaikan. Tidak ada, saudara. Ini tidak ada common ground. Beda, dua area yang berbeda, dua ajaran yang berbeda. Mereka menolak kita juga tidak menerima pandangan doktrin mereka. Ya sudah, sebatas itu aja. Ya, tidak perlu bermusuhan, tidak perlu berdebat sampai mengeluarkan kebun binatang. Ya kita just different, begitu aja. Nah, itu yang saya ingatkan, di dalam private life, saudara harus bergumul baik-baik di hadapan Tuhan. Khususnya bagi mereka yang belum menikah, ya,
Jangan sampai saudara nanti mengkompromikan iman saudara, membuang iman saudara, dan sebagainya. Ini hati-hati ya, public life dan private life. Ketiga, saya hanya mengingatkan kepada gereja yang mengklaim diri sebagai gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Reform. Engkau, hamba Tuhan, harus mengajar jemaatmu untuk mengerti perbedaan kedua iman ini, ya. Karena semakin lama banyak hamba Tuhan yang semakin tidak mengerti apa itu reformasi. Banyak gereja menganggap reformasi itu sudah kuno, sudah tidak up to date, abad ke-21, ya kita semua sama saja, dan sebagainya. Ini menurut saya satu pandangan yang tidak tepat. Gereja harus tetap mendidik jemaatnya dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang betul, supaya jemaat itu mengerti betul-betul perbedaan antara Reform dengan Roma Katolik, tanpa perlu membenci ataupun memusuhinya. Oke, saya sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi berkat bagi saudara. Silakan sekarang kita masuk dalam tanya jawab. Ya, terima kasih kepada Pak Calvin yang sudah menyampaikan materi kepada kita. Sebelumnya saya mengucapkan juga selamat Hari Reformasi ya. Jangan pernah melupakan karena setiap kali merayakan Hari Reformasi, dan itu tepat hari ini ya, tepat 3